Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Kita pada malam ini bertemu dalam kebaktian doa. Mari kita sama-sama berdoa mengucap syukur, menikmati setiap kasih setia yang boleh kita alami sampai saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan pada kami semua. Kami boleh merasakan kasih-Mu, cinta kasih-Mu setiap hari baru. Hingga saat ini kami boleh diberikan kesehatan yang baik dan pertolongan ketika kami melewati masalah. Tuhan, saat ini kami rindu menikmati hadirat-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, juga jemaat-Mu yang ada di rumah, maupun dimanapun tempat. Tuhan juga menyertai mereka. Penuhi kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami mendapatkan relasi yang intim dengan-Mu ya Tuhan. Layakan kami ya Tuhan, supaya kami boleh memimpin acara ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apabila kita merenungkan kembali pengorbanan Kristus di kayu salib, kita disadarkan bahwa pengabdian kita tidak bisa membalas kasih setia-Nya. Pengorbanan Kristus sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Kita akan berdoa. Yang pertama, kita berdoa untuk Komisi Kaleb. Mari doakan untuk kesehatan para lansia, juga untuk imun mereka, supaya Tuhan memberikan pemeliharaan buat mereka.
Juga Tuhan memberikan iman yang terus semangat untuk boleh mengikuti ibadah online dan juga Tuhan pakai dalam kehidupan mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk para jemaat senior Kebayoran Baru ya Tuhan, yang sampai saat ini mereka masih berada di rumah. Mungkin di antara mereka sudah ada yang divaksin, tapi Tuhan, Engkau jaga ketahanan tubuh mereka. Berikan Tuhan imun yang baik bagi mereka. Juga mungkin saat ini mereka ada yang mengalami kesusahan. Tuhan, Engkau yang mengetahui pergumulan mereka. Berikan hati yang tenang dan juga sukacita untuk tetap boleh mengasihi Tuhan dan merasakan kehadiran Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan di masa-masa ini. Mereka juga boleh terus menyaksikan kemurahan Tuhan, menjadi berkat bagi anak cucu mereka. Dan biarlah mereka boleh tetap semangat mengikuti ibadah online bersama-sama dengan komunitas di Komisi Kaleb. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Yang kedua, kita doakan untuk Komisi Anak, Remaja, dan Pemuda, untuk pendidikan mereka dan rencana belajar tatap muka. Kita berdoa untuk pertumbuhan kerohanian mereka. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami juga teringat untuk anak-anak, untuk Komisi Remaja dan Pemuda yang mereka saat ini harus belajar di rumah. Tuhan, berikan mereka semangat untuk belajar, mereka tidak bosan, supaya studi mereka boleh berjalan dengan baik. Dan mereka yang saat ini menghadapi ujian, Tuhan juga pimpin supaya mereka boleh menyelesaikan tugas dan ujiannya dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk rencana pembelajaran tatap muka. Tuhan pimpin, berikan hikmat kepada pemerintah, para sekolah dan juga sekolah, para guru-guru yang mempersiapkannya Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh dengan protokol kesehatan. Mereka boleh mempersiapkan apabila nanti pembelajaran tatap muka ini berjalan dengan aman ya Tuhan. Kami juga mengingat untuk kerohanian anak-anak-Mu yang saat ini mereka kehilangan pertemanan secara nyata dengan teman-teman mereka, hanya secara virtual. Kiranya mereka tidak mengalami tekanan, stres ya Tuhan, tapi mereka tetap boleh bertumbuh dalam pemahaman, pengenalan Engkau ya Tuhan, boleh merasakan kasih-Mu melalui persekutuan ibadah yang diadakan secara online. Kami serahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita juga akan mendoakan untuk ibadah online yang saat ini terus berjalan dan rencana ke depannya apabila ada dilakukan pembukaan ibadah offline. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa sampai saat ini ketika pandemi masih berjalan, kami boleh terus mengikuti ibadah secara online. Tuhan telah berikan orang-orang tim yang boleh terus mengupayakan agar ibadah online ini boleh berjalan, kami boleh mengikutinya dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan, berikan hikmat-Mu pada kami untuk gereja-Mu ini, untuk nantinya rencana apabila gereja boleh dibuka kembali Tuhan, biar kami boleh mempersiapkan dengan sungguh-sungguh protokol kesehatan dan setiap hal yang kami pikirkan dan kami persiapkan, supaya nantinya ketika gereja ini boleh kembali mengadakan ibadah onsite, semuanya berjalan dengan baik, dengan aman, dan kami semua boleh tetap menjaga protokol kesehatan. Kami semuanya hanya berharap kepada-Mu ya Tuhan, Engkau yang bekerja untuk setiap hal yang kami kerjakan saat ini, supaya saatnya pandemik pulih kami boleh kembali bertemu di rumah-Mu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saat kenyataan di depan kita sering mengecewakan perasaanku, aku berdiam diri mencari Tuhan, sebab doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuan
mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu. Kita juga akan mendoakan beberapa jemaat yang saat ini terbaring sakit. Yang pertama, kita berdoa untuk Pak Andreas, adik dari Ibu Emily yang sedang dirawat di ICU Siloam Kelapa II. Kiranya Tuhan menolong, juga untuk pemulihan Bapak Surya, Ibu Mercy dan Jackson. Mari kita berdoa. Tuhan, kami teringat untuk saudara kami, Pak Andreas yang sedang terbaring di rumah sakit Siloam. Karena COVID, Tuhan, Kau menolong untuk semua penanganan yang saat ini dilakukan, supaya semuanya Tuhan yang bekerja turut campur tangan untuk pemulihan dan juga kondisi Pak Andreas boleh semakin membaik. Tolong Tuhan, jaga beliau Tuhan, supaya dia boleh kembali keluar dari ICU dan boleh kembali sehat. Juga berdoa untuk pemulihan buat Pak Surya, Ibu dan juga keluarganya, Ibu Mercy dan Jackson. Tuhan juga menolong supaya mereka boleh pulih total dari sakitnya dan boleh beraktivitas kembali dengan normal. Dalam nama-Mu kami berdoa. Kita juga akan doakan untuk Bapak Wijaya pasca operasi batu empedu. Kita doakan untuk pemulihannya. Juga untuk Cici Pauline, cici dari Pak Henry yang juga akan menjalani kemoterapi. Ibu Iren, adik ipar Ibu Adi di Surabaya yang juga sedang sakit. Mari kita doakan untuk ketiga nama ini. Bapak, kami juga mau berdoa untuk Pak Wijawa pasca operasi, ya Tuhan. Tuhan jagai supaya beliau boleh pulih total. Tuhan berikan hati yang tenang dan juga dia boleh Tuhan merasakan kasih-Mu. Tuhan turut campur tangan dalam setiap perawatan pasca operasi. Juga berdoa untuk Ci Pauline, ya Tuhan, dan juga Ibu Irene yang saat ini juga menderita sakit. Tuhan, mereka akan menjalani pengobatan. Tuhan juga menolong supaya semuanya ini boleh membantu untuk pengobatan yang saat ini dirasakan, ya Tuhan, untuk Ci Pauline dan juga Ibu Irene, supaya mereka tidak goyah imannya. Mereka tetap merasakan topangan Tuhan, dan Tuhan jamah Tuhan segala rasa sakit yang dideritanya boleh Tuhan berkurang dan boleh hilang dari sakit penyakit ini. Kami berdoa hanya di dalam nama-Mu. Amin. Mari kita juga berdoa secara pribadi. Jemaat dapat membawa pergumulan masalah yang kita hadapi kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu juga yang seringkali tidak tunduk padamu. Kami takut dan khawatir akan apa yang kami hadapi, tapi kami percaya Tuhan, Kau dampingi menolong kami. Ya Tuhan, kiranya Tuhan Tuhan, kami membutuhkan Engkau
Dan kami percaya Tuhan terus mendampingi setiap kami. Apapun yang kami hadapi, kesulitan, masalah yang belum selesai, yang membuat kami khawatir, tidak bisa tidur, kami merasakan stres. Tuhan, Engkau yang buka jalan, Engkau yang memberikan pertolongan, supaya kami tetap setia padamu, dan kami percaya mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami mohon Tuhan, kami bersyukur kami punya Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Buka Mataku, agar ku bisa mendengar Yesus berbicara. Buka mataku, agar ku tampak Yesus, ku dekat padanya dan mengasihinya. Buka telingaku, agar ku dapat dengar. Bukakan mataku, agar ku tampak Yesus. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus, to reach out and touch Him, and say that we love Him. Open our eyes, Lord, and help us to listen. Open our eyes, Lord, we want to see Jesus. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Petrus. Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Hari ini kita akan bersama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dari Yosua 24 ayat yang ke-15. Ayat yang sering atau mungkin pernah kita baca bersama ketika dikaitkan tentang keluarga. Saudara, Yosua 24 ayat 15 berkata demikian, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Amin. Saudara, Yosua di dalam ayat ini memberikan pengajaran yang agak unik. Sebagai pemimpin, dia tidak memberikan arahan bahwa kamu harus beribadah kepada Tuhan, kamu dan seisi keluargamu. Tetapi dia memberikan semacam pilihan. Karena dia menganggap bahwa orang-orang Israel haruslah menjadi orang-orang yang dewasa terhadap Tuhannya. Maka seolah-olah Yosua memberikan keleluasaan untuk memilih. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Apakah kepada Allah nenek moyangmu yang ada di seberang sungai Efrat? Saudara, siapakah Allah nenek moyang di seberang sungai Efrat yang dimaksud? Kalau kita lihat di dalam ayat yang kedua, yang dimaksud adalah Allah atau dewa-dewa yang disembah oleh nenek moyangnya Abraham. Atau Allah orang Amori, Allah orang Kanaan. Sekalian, peristiwa ayat ini ditulis adalah saat ketika orang Israel sudah kembali ke tanah Kanaan. Di saat itu mereka setiap suku sudah mendapatkan tempat-tempatnya. Maka Yosua ingin meminta pertanggungjawaban yang dewasa dari orang-orang Israel. Kamu sudah merasakan kasih Tuhan yang membebaskan kamu dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Kamu sudah merasakan kasih Tuhan yang besar. Kamu sudah menikmati warisan yang berharga, yaitu tanah perjanjian ini.
Akankah kamu percaya dan menyembah berbakti kepada Allahnya nenek moyang Abraham yang dahulu, yaitu para dewa? Ataukah kamu menyadari kasih Tuhan yang besar dan menyembah berbakti kepada Tuhan? Saudara, pengajaran ini adalah pengajaran untuk mendewasakan orang Israel. Dan kemudian Yosua mengajarkan suatu sikap pribadinya terhadap keluarga yang dikatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, kalau kita lihat lagi ayat-ayat berikutnya, nantinya orang Israel itu kemudian merespon, oh enggak lah, kami pasti beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi kemudian di ayat yang ke-19, bahkan kemudian Yosua menantang lagi, tidak mungkinlah kamu bisa setia. Kalau kamu mau beribadah kepada Tuhan, kamu harus menjadi orang yang setia. Saudara, seakan-akan sekali lagi Yosua memberikan challenge, tantangan kepada keluarga orang-orang Israel. Tantangan untuk memilih. Dan tantangan untuk memilih itu direspon dengan satu komitmen oleh orang Israel. Tidak, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, yang menarik adalah di dalam pengajaran ini, di dalam tantangan yang diberikan ini, Yosua menentukan sikapnya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, sikap tekad yang bulat sebagai seorang pemimpin keluarganya untuk mengatakan, setelah melihat karya Tuhan yang besar itu, maka saya sebagai pemimpin keluarga, saya bersama keluarga saya bertekad bulat beribadah kepada Tuhan. Saudara, ibadah di sini tidak selalu artinya adalah kebaktian hari Minggu atau melakukan satu ibadah dalam arti worship kepada Tuhan. Tapi kata ibadah di sini, saudara, di dalam bahasa aslinya artinya adalah berbakti, mendedikasikan hidup hanya kepada Tuhan. Hari ini tema kita adalah tentang bagaimana kita sebagai keluarga memiliki satu komitmen untuk bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Saudara, marilah kita seperti Yosua yang menyadari bahwa Tuhan telah mengasihi, maka saya dan seisi keluarga saya berkomitmen menjadi keluarga yang berdoa kepada Tuhan, memiliki kehidupan doa keluarga. Saudara, mengapa kita perlu memiliki doa bersama dengan anggota keluarga? Saudara, ada 3 hal kepentingan kita untuk bersama keluarga kita memiliki tekad bulat berbakti, berdoa kepada Tuhan bersama-sama sebagai keluarga. Yang pertama, saudara sekalian, doa keluarga itu mengajarkan dan memastikan bahwa setiap anggota keluarga menjaga hidup sebagai umat Allah yang memiliki hubungan dan sikap benar terhadap Tuhan. Panjang ya saudara, poin pertama ini. Maksudnya begini saudara. Melalui kita berdoa bersama dengan seluruh anggota keluarga, maka dengan cara itu pun kita jadi memakai doa bersama itu menjadi cara untuk mengajarkan kepada setiap anggota keluarga bagaimana sikap dan hubungan yang benar dengan Tuhan. Menjadi cara kita untuk memastikan bahwa setiap anggota keluarga kita memiliki sikap yang benar kepada Tuhan dan telah menjadi umat Tuhan yang sesungguhnya. Saudara, ini penting sekali. Kadang-kadang saudara kita menggampangkan. Kita pikir kalau anak kita ke sekolah minggu, tandanya pasti dia telah menjadi anak Tuhan, umat Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kalau suami kita, atau istri kita, atau ayah kita, ibu kita ke gereja, tandanya sudah pasti telah menjadi orang percaya atau umat Tuhan. Saudara, kadang-kadang saudara sekalian, ada orang Kristen yang hanya sekedar menjadi Kristen KTP dan menjadi Kristen kebiasaan saja. Yang hanya merasa nyaman datang fisik ke gereja. Rasanya itulah yang namanya beribadah. Datang, tubuhnya ada di gereja karena kebiasaan dari kecil harus ke gereja, tapi pikirannya kemana-mana, hatinya tidak kepada Tuhan. Saudara, dengan mengajak anggota keluarga berdoa, maka ini bukan bicara lagi datang ke gedung gereja. Tapi ini berbicara tentang hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara, pandemi ini dengan ibadah online seperti ini, kita diuji untuk melihat apakah memang kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar kehadiran fisik di gereja. Nah saudara, orang Yahudi itu memiliki cara
untuk membangun anggota keluarganya menjadi umat Allah. Untuk memastikan mereka terus menjadi umat Allah. Untuk memastikan bahwa mereka menghormati Allah, punya sikap yang benar tentang Allah. Salah satunya adalah doa yang tiap hari dinaikkan 2 kali minimum. Saudara, orang Yahudi atau agama Yahudi memiliki doa yang paling penting, yang sehari itu diperintahkan paling tidak 2 kali didoakan, yaitu yang disebut dengan Shema Yisrael. Saudara, ini telah menjadi suatu perintah atau mitzvah, harus dilakukan. Dan biasanya saudara sekalian mereka melakukannya pagi dan malam. Doa itu adalah diambil dari Ulangan 6 ayat 4 yang bunyinya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Maka pagi hari mereka akan mengumandangkan doa itu saudara sekalian, seperti di Indonesia ada adzan maghrib begitu ya. Nah, di orang Yahudi juga demikian. Mereka akan berkata, melakukannya dalam satu lagu yang panjang. Shema Yisrael. Kurang lebih begitu saudara. Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, malam hari mereka juga mendoakan yang sama. Tetapi yang menarik saudara sekalian, di dalam keluarga-keluarga orang Yahudi, Shema ini bahkan juga dijadikan doa yang dibisikkan oleh orang tua sebelum seorang anak tidur malam. Jadi saudara, ketika anak sudah berbaring di ranjang, di pembaringan, sebelum anak itu menutup mata, maka orang tua akan membisikkan di telinga anaknya Shema ini. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Dengarlah hai Israel anakku. Supaya mengingatkan bahwa mereka adalah umat Tuhan. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Saudara, bagus sekali ya. Nah, kenapa mereka membisikkan itu sebelum anak tutup mata? Mereka punya prinsip. Biarlah kata terakhir, kalimat terakhir yang didengar sebelum anak itu tertidur adalah doa. Bahwa mereka umat Allah. Bahwa mereka adalah memiliki Allah yang Esa, yaitu Yahweh, yang mereka sebut Adonai, karena mereka sangat merasakan panggilan Yahweh itu terlalu kudus, tidak layak mereka ucapkan. Mereka sebutnya adalah Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Saudara, itu adalah cara memastikan supaya anak-anak kita, anggota keluarga kita, menjadi umat Allah yang memiliki sikap yang benar kepada Allah, yang memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Oleh sebab itu mari kita bangun saudara, doa keluarga, supaya kita semua menjadi umat Allah yang sungguh bersikap benar dan berhubungan benar dengan Allah. Hal yang kedua, mengapa doa keluarga itu menjadi penting saudara sekalian? Saudara, doa keluarga adalah komitmen untuk berbakti kepada Tuhan. Seperti tadi yang dikatakan oleh Yosua, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Doa keluarga mempersatukan harapan keluarga dengan kehendak Allah. Nah, ini yang penting. Setelah melalui doa keluarga, kita ini mempersatukan harapan kita. Bukan mempersatukan antar satu dengan lainnya, tapi mempersatukan dengan kehendak Allah. Setelah sadar tidak sadar, tiap anggota keluarga itu punya sistem nilai yang kadang-kadang berbeda-beda. Ya, seorang suami yang bekerja keras, mencari uang, mencari untuk pemasukan buat keluarga, untuk menghidupi keluarga. Maka kadang-kadang tanpa sadar berinteraksi dengan dunia pekerjaan, dunia bisnis. Akhirnya suami merasa bahwa materi adalah segala-galanya. Tanpa sadar, suami atau pria bisa saja terjebak ke dalam materialisme. Dan apalagi kemudian menganggap yang penting saya dapat uang, yang penting dengan uang saya sudah bertanggung jawab membahagiakan keluarga. Kadang-kadang beda dengan istri tanpa sadar. Istri bisa saja karena sering nonton drakor ya. Sekarang lagi ngetrennya drakor, saudara ya. Saudara, saya pernah iseng-iseng mencoba menonton drakor begitu ya. Wah, ceritanya bagus waktu itu. Tentang dokter yang menangani penjahat-penjahat yang luka begitu ya.
wah kayaknya misteri banget gitu ya, keren ya. Ini drama yang buat pria begitu ya. Tapi saudara, setelah menonton sampai ke seri kesekian, ternyata dramanya percintaan romantis antara dokter ini dengan seorang wanita. Wah, jadi sampai berapa belas seri, saudara. Saya jadi ikut-ikutan nonton, saudara. Asik juga sih. Tapi sambil menonton, tadinya saya kira film action, ternyata jadi film romantis. Hati saya jadi terbawa jadi romantis, saudara sekalian. Saya jadi bisa merasakan orang-orang yang sering menonton drama-drama yang seperti ini. Hatinya dipenuhi dengan cinta romantis, mengharapkan pengharapan dicintai dengan cinta romantis yang disayang-sayang. Maka harapan istri menjadi berbeda, bukan? Dengan harapan suami, nilainya beda, saudara sekalian. Nanti anak juga sama, anak suka main game, ya. Jadi kemudian yang dia bayangkan dunia itu fun. Bayangkan kalau 3 orang yang berbeda, saudara, di dalam satu rumah. Yang satu berpikiran hidup ini yang penting adalah materi. Yang satunya berpendapat bahwa hidup ini yang berpenting cinta romantis. Yang satunya adalah menganggap bahwa hidup ini yang penting fun. Lalu duduk bersama, berdiskusi. Bisa berantem nggak? Ya bisa saja, apalagi ketika pandemi ini susah. Kita ini pikiran kita beda-beda. Dalam menentukan sekolahnya anak juga sama. Papa ingin anaknya jadi bisnismen, masuk sekolah bisnis saja. Mama bilang anak saya harus jadi dokter, masuk sekolah kedokteran aja. Si anak kepinginnya jadi seniman. Susah kan pilih jurusannya. Jadi di dalam rumah aja harapan dan pemikiran itu bisa macam-macam. Melalui doa keluarga, saudara sekalian, maka keluarga mempersatukan harapannya berhadapan atau di hadapan Tuhan. Untuk kemudian mengutamakan kehendak Tuhan yang terbaik. Maka dengan demikian, keluarga yang taat pada Tuhan, membangun doa kepada Tuhan, menjadi keluarga yang damai. Harapan mereka dipersatukan dengan kehendak Tuhan. Filipi 4 ayat 6 berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara sekalian, ketika punya harapan, punya kekhawatiran, Tuhan berkata, ayo doa kepada Tuhan. Dan saudara, yang menarik adalah kata doa. Perhatikan di dalam layar ini. Saudara, kata doa di dalam ayat ini menggunakan kata prosukomai. Saudara, kata prosukomai pernah saya bahas di dalam persekutuan doa Rabu beberapa minggu yang lalu. Berasal dari 2 kata, yaitu pros dan ekumai. Saudara, eukomai itu, saudara sekalian, itu artinya harapan atau berdoa, gitu ya. Tapi didahului dengan kata pros, menjadi pros eukomai. Pros itu artinya apa? Pros itu artinya berinteraksi. Pros itu artinya apa? Pros itu artinya bertukar. Jadi doa itu bertukar. Bertukar apa? Bertukar harapan. Prosukomai. Bertukar itu pros, dan eukomai, yaitu harapan. Harapan kita ditukarkan dengan kehendak Allah. Itu artinya berdoa. Kalau satu keluarga yang beda pendapat dan sebagainya, sering berdoa kepada Tuhan, sering melakukan prosukomai, sering bertukar, menukarkan kehendaknya, menukarkan harapannya, menukarkan keinginannya yang terbatas itu dengan kehendak Allah yang tidak terbatas itu. Maka saya yakin akan menjadi keluarga yang bersatu. Amin. Oleh sebab itu kita perlu menjadi keluarga yang berdoa, menjadi keluarga yang memiliki kehidupan berdoa bersama di dalam keluarga. Yang terakhir, saudara sekalian, doa keluarga itu menjadi kekuatan keluarga untuk bersandar pada Tuhan di dalam menghadapi pergumulan dunia dan di dalam melawan musuh. Saudara, ketika kita berdoa, maka doa itu sebetulnya adalah menjadi kekuatan kita. Kenapa? Karena melalui doa kita menjadi dekat, terhubung dengan Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah perlindunganku. Betul kan? Maka saudara sekalian, melalui doa kita jadi kuat menghadapi pergumulan dunia ini. Itu sebabnya Tuhan Yesus memberikan nasihat kepada para muridnya di dalam Matius 26 ayat yang ke-41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. So sekalian, kata doa atau berdoalah di sini kembali lagi menggunakan kata prosukomai.
Marilah kita membawa segala pergumulan kita, segala air mata kita ditukar dengan sukacita yang dari Tuhan. Membawa segala harapan kita ditukar dengan kehendak Tuhan yang penuh hikmat itu. Membawa segala kelemahan kita untuk ditukar dengan kekuatan yang dari Tuhan. Supaya dikatakan, kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Saya yakin saudara sekalian, kalau kita menjadi keluarga, tiap anggota keluarga berkumpul bersama, berdoa bersama, maka itu menjadi kekuatan ekstra dari keluarga untuk menghadapi pergumulan daging. Ada orang anggota keluarga yang mungkin masih belum terbiasa menjadi orang Kristen, maka melalui doa dikuatkan untuk tidak jatuh dalam keinginan daging. Betul ya? Jadi keluarganya jadi keluarga kuat. Termasuk juga menghadapi serangan musuh, serangan iblis. Saudara, saya pernah punya pengalaman, seperti pernah saya ceritakan di mimbar, bahwa keluarga kami, sejak kecil waktu saya kurang lebih usia kelas 1 SD, atau kelas 2 SD ya, sejak itu kami itu sering mengalami diteror oleh kuasa gelap, karena lawan bisnisnya papi saya itu kirim santet. Dan itu berlangsung sampai saya kurang lebih di awal saya SMA atau pertengahan, saudara. Itu santet tiap hari, hampir tiap hari, saudara sekalian. Dan begitu mengerikan bagi anak kecil seperti saya, apalagi saya ini penakut, saudara. Maka mendengarkan tiba-tiba atap rumah seperti kejat hujan batu. Ngeri, saudara sekalian. Lalu kemudian bau kemenyan menusuk. Nanti ada bau mayat. Lalu kemudian ada api di bawah lubang-lubang pintu gitu, saudara ya. Mengerikan sekali. Ada ular di kamar dan macam-macam. Sekalian, teror itu hampir tiap hari sampai saya kelas SMA. Tetapi sekalian, satu hal yang menarik adalah bahwa di tengah situasi itu orang tua saya membangun mesbah doa keluarga. Ayah saya dan mami saya, papi dan mami saya, aktivis gereja, pengkhotbah awam, pelayan Tuhan yang setia, dan mereka mengumpulkan kami anak-anak untuk berdoa, bahkan berdoa puasa. Nah, tiap malam kami berkumpul berdoa, dan saya, Petrus yang kecil yang penakut itu, menyelip di antara mami dan papi karena kami takut. Kadang-kadang sambil berdoa terdengar suara tadi hujan batu, terdengar hal-hal yang mengerikan, tetapi kami kuat, kami bisa menghadapinya. Bahkan suatu kali ketika saya SMP masih kelas 1, kelas 2-an, mau keluar rumah saudara sekalian. Lalu ada seorang wanita yang mengerikan. Saya nggak tahu siapa itu. Tapi saya tahu ini orang jahat. Maka saya katakan, siapa kamu? Saya mau ketemu mamimu, katanya. Lalu saya katakan, kamu tidak boleh ketemu mami. Saya mau masuk. Dia berkata begitu. Lalu saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, pergi kamu. Kaget dia. Keluar, saudara. Ternyata setelah itu mami saya bilang, kenapa tadi? Ada wanita memasuk, mami. Wajahnya kayak apa? Lalu mami, saya ceritakan seperti itu. Mami bilang, semalam mami bermimpi. Ada orang jahat memasuk. Itu dukun yang sementara ini sering menyantet kita. Waduh. Dan saya ternyata bisa menghadapi dukun itu sekalian. Dan berani lagi sebagai anak kelas 1 SMP melakukan menengking dukun untuk keluar dalam nama Tuhan Yesus. Itulah sebabnya, saudara, kami menjadi keluarga yang kuat menghadapi situasi seperti itu. Mari saudara sekalian kita bangun doa keluarga. Supaya dengan demikian kita kuat menghadapi pencobaan, bahkan mengelawan iblis. Nah, bagaimana caranya? Buat saudara-saudara keluarga-keluarga yang telah terbiasa memiliki doa keluarga, rasanya bukan hal yang berlebihan, gampang. Tapi buat saudara sekalian yang belum pernah melakukan, saudara, masalah terbesar mungkin bukan tidak mampu, tapi canggung. Betul nggak? Nah, saudara, saya berikan tips terakhir supaya Anda dapat menjalankan kebaktian keluarga atau doa keluarga. Caranya gampang. Setiap hari Rabu, saudara ajak anggota keluarga berdoa bersama, ikut kebaktian PD Rabu kita. Lalu nanti begitu amin setelah ini, lanjutkan dengan 1-2 pokok doa masih di keluarga saudara saja, betul ya? Begitu televisinya atau YouTube-nya dimatikan, langsung lanjutkan, mari kita berdoa. Cukup 1-2 pokok doa, Anda mulai terbiasa, dan Anda akan dapat melakukannya lebih sering.
Kiranya Tuhan memberkati keluarga jemaat GKI Kebaran Baru, memiliki kebaktian atau ibadah doa di tengah keluarga dengan setia. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, mohon berkat Tuhan, supaya kami ya Tuhan, boleh menjadi keluarga-keluarga yang berkomitmen bulat kepada Tuhan seperti Yosua. Bertekad bulat untuk berbakti hanya kepada Tuhan. Bukan hanya dengan kata-kata bertekad. Tuhan tolong betul-betul kami dapat membangun kehidupan doa keluarga. Supaya kami, anggota keluarga, menjadi umat Tuhan yang setia sampai akhir. Supaya kami ya Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh mengalami, menyatukan harapan kami dengan harapan dan kehendak Tuhan. Tuhan tolong berkati kami, supaya kami melalui doa keluarga menjadi keluarga-keluarga yang kuat, tidak mudah goyah, tidak rapuh, tidak mudah bertengkar, tidak mudah goyah menghadapi tipu daya iblis. Lawatlah kami Tuhan, sebentar setelah ini anak-anak-Mu di mana tempat, keluarga-keluarga akan melanjutkan, selesai PD ini, akan melanjutkan dengan doa bersama anggota keluarganya. Kalau ada yang canggung Tuhan, topang dengan kasih-Mu, supaya doa keluarga, walaupun mungkin 1-2 menit, boleh terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, selamat berdoa bersama dengan keluarga, Tuhan memberkati.